Halo semuanya, apa kabar semuanya di rumah? Ayo kita bilang sama-sama Kak Wenda. Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Perkenalkan, nama kakak Kak Miri bersama Kak Wenda. Hari ini kita ada di program Good News Club. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik, apa kabar? Pasti semuanya sehat, puji Tuhan ya. Nah adik-adik, seorang anak yang bernama Brian, dia punya anjing kecil yang lucu sekali. Nah anjing ini selalu menuntunnya kemana dia pergi. Nah, tahukah kamu bahwa Brian ini tidak bisa melihat? Jadi dia hanya dituntun oleh anjing kecil yang dia miliki. Dan anjing ini sangat membantu dia. Nah di Alkitab ada satu orang yang juga dipimpin oleh Tuhan. Nah kamu mau tahu kan? Bagi adik-adik yang mempunyai Alkitab bisa membaca bersama dengan kakak. Tapi bagi adik-adik yang belum bisa membaca, yang masih kecil, bisa dengan mama di rumah ya. Mama akan membacakan untuk adik-adik. Nah sekarang yang punya Alkitab dan yang sudah besar, kita akan membuka di Perjanjian Baru, Ibrani 11 ayat 8. Kakak bacakan bersama-sama ya. Atau kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ibrani 11 ayat 8. Nah adik-adik, kakak tutup ya Alkitabnya, kita sudah membaca dan adik-adik sekarang bisa membaca dari layar yang sudah tersedia. Dari alamat Ibrani 11 ayat 8 isi, lalu kembali ke alamat. Sama-sama dengan kakak ya. 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ibrani 11 ayat 8. Nah adik-adik, ini benar-benar firman Tuhan yang tidak ditambah dan tidak dikurang ya. Jadi Tuhan mengatakan bahwa karena iman. Apa itu iman? Iman itu adalah percaya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi Abraham ketika ia dipanggil oleh Tuhan. Lalu ia berangkat. Nah, mungkin banyak anak-anak juga kalau dipanggil nggak suka ya, nggak suka pura-pura. Tapi Abraham karena sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ketika ia dipanggil Tuhan, lalu ia berangkat dengan tidak menolak. Tuhan, tunggu dulu, aku kan punya banyak ternakku, gimana ternakku? Bagaimana bawanya? Lalu Tuhan bilang tinggalkan semua itu. Lalu Abraham pergi dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dia mau pergi kemana? Bagaimana dengan hartaku, rumahku, semua yang dia miliki? Kata Tuhan, pergilah. Tuhan akan menuntut kamu kemana yang akan Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik, Tuhan menyertai Abraham. Bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kamu perlu menerima Dia masuk dalam hatimu, supaya Tuhan akan menuntun jalanmu ke jalan yang benar. Bukan jalan yang selama ini kamu lakukan ya. Mungkin jalan kamu salah atau tidak benar, menyakitkan hati orang tua kamu. Nah, sungguh-sungguh Tuhan ingin kamu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ingat, Tuhan Yesus ingin kamu tetap setia kepada Tuhan, tetap mendengar perintah dari orang tua kamu, menghargai orang tua kamu, mendengar apa kata guru kamu di sekolah, ya. Nah, itu tandanya kamu adalah anak yang setia kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar ayat ini. Adik-adik masih baca ya ayat ini ya dari layar.
Sekarang kita baca sama-sama dari alamat, isi lalu kembali ke alamat. 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ibrani 11 ayat 8. Nah, belum ya adik-adik, kita belajar lagi menghafal ya, dengan cara tepuk tangannya di samping kanan, atau ayat sebelah kiri, kakak di kanan ya, kakak sini. Masih membaca dari layar. 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ibrani 11 ayat 8. Wah, belum ya, belum bisa menghafal. Kita masih ulang lagi ya ayat ini ya, dengan cara tepuk di atas. Kalau tadi kanan, sekarang di atas. Masih membaca. 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ibrani 11 ayat 8. Wow. Sekarang kita masih ulang. Kalau kakak suara tangannya begini berarti suaranya besar. Seperti ini berarti suaranya sedang, dan seperti ini suaranya mengecil. Oke? Ikut sama-sama kakak. 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ibrani 11 ayat 8. Wow. Kira-kira adik-adik satu kali lagi ya, mungkin masih ragu-ragu, masih belum bisa, ada satu kata yang belum bisa diingat. Pelan-pelan aja ya. Kita ulang lagi dengan cara seperti ini. Kalau kakak tangannya dua begini ya, ikut ya. Masih membaca ya. 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ibrani 11 ayat 8. Wow. Adik-adik, jangan lupa firman Tuhan ini simpan di dalam hati kamu dan juga pikiran kamu, dan lakukan itu di dalam hidup kamu untuk menyenangkan Tuhan dan lebih khususnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini kita berjumpa lagi dengan pelajaran yang baru. Yang pasti pelajaran ini sangat baik bagi kita semua. Duduk yang manis ya. Pernahkah kamu dijanjikan sesuatu? Wah, pasti semua pernah. Pasti wah senang banget ya menunggu janji itu ditepati. Kapan ya kira-kira? Nah, seorang dalam cerita ini juga demikian. Dia adalah Abram. Tuhan memilih dia untuk memberikan janji yang luar biasa dalam hidupnya. Dia masih muda waktu itu ya, adik-adik ya. Dia punya semangat yang tinggi, dia berkobar-kobar di dalam hidupnya. Apalagi ini Tuhan sudah menjanjikan dia begini, kata Tuhan. Abram, persiapkanlah dirimu untuk keluar dari tanah kelahiranmu, dari tempat yang selama ini kamu tinggal bersama dengan keluargamu, karena aku akan menunjukkan suatu tempat yang sangat luar biasa, tempat yang baik. Pokoknya kamu bersiap-siap bersama dengan keluargamu ya.
istri kamu, dan bawalah semua apa yang kamu miliki untuk pergi. Lalu Abram tidak menolak. Abram tidak bilang, Tuhan tunggu ya, aku belum siap. Tidak adik-adik, karena Abram begitu percaya dan begitu dia sangat menghormati Tuhan. Karena Tuhan juga adalah segala-galanya bagi dia. Dia tidak mampu menolak karena ini tugas yang penting yang Tuhan inginkan dia lakukan untuk pergi. Dan juga bagi kamu, Tuhan ingin kamu melakukan hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan tunjukkan bagi kamu. Tapi sayang adik-adik, banyak anak-anak yang masih melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yaitu mereka suka ngambek, tidak rajin belajar, apalagi suka ngomong kotor, dan itu dosa. Semua hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan yang kamu lakukan, baik melalui pikiran kamu, ucapan kamu, dan apa yang kamu lakukan, itu semua tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bahwa semua itu tidak layak ada di tempat kudusnya Tuhan, yaitu di surga, di mana Allah tinggal. Nah, tempat itu begitu kudus sampai tidak boleh satupun dosa ada di sana, karena Allah kita suci, kudus, dan karena tempat itu begitu luar biasa, hanya satu orang yang Tuhan pilih, dan hanya melalui dia kita bisa ke sana. Tahukah kamu bahwa Tuhan Yesus satu-satunya jalan bagi kamu dan kakak, dan bagi semua orang untuk bisa pergi ke surga. Tuhan Yesus sudah rela mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, sehingga bagi kita yang percaya, kita diselamatkan. Dan inilah yang Tuhan inginkan bagi semua orang, supaya bisa percaya kepada Tuhan, dan khususnya juga bagi anak-anak di seluruh dunia, supaya suatu saat juga bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, Abram dengan semangat ya, dia nggak bilang, tunggu Tuhan, ini belum siap, nanti ada ini itu. Tidak, adik-adik ya, dia siap, dia percaya bahwa ada janji Tuhan kepadanya, yaitu memberikan Abraham keturunan yang banyak seperti bintang di langit yang tidak dapat satu orang pun hitung ya, saking banyaknya. Dan dia berbicara kepada istrinya, Sarai, Tuhan menyuruh kita untuk pergi dari tempat kita tinggal sekarang. Ayo kita siap-siap. Kalau Tuhan suruh, aku percaya Tuhan akan memberikan kita rasa damai, rasa aman. Pokoknya kita ikut aja apa yang Tuhan inginkan ya adik-adik ya. Dan mereka siap-siap. Wah, kalau mau pergi siap-siap ya. Barangnya banyak. Ada domba, banyak sekali. Ada barang-barang ya, mungkin makanan. Dalam perjalanan butuh minum, kan di sana belum ada transportasi. Jadi kalau mereka berangkat ya disiap roti, mungkin nanti akan bermalam, butuh air yang cukup. Lalu pokoknya rombongannya besar karena mereka mau pergi. Tapi mereka belum tahu kemana ya. Dan akhirnya Tuhan membuat mereka juga berdiskusi lagi. Gimana nih? Kemana kita mau pergi? Sampailah mereka ke tanah Kanaan. Wow, di tanah Kanaan ini adik-adik baik ya. Wah, pokoknya enak lah, mereka bisa hidup dengan tenang, bisa dengan keluarga mereka ya. Tapi ada satu keluarga mereka yang meninggal ketika mereka sudah tiba di tempat yang baru. Lalu sesuatu terjadi adik-adik. Terjadilah paceklik. Kamu tahu nggak paceklik itu apa? Paceklik itu adalah saat tidak adanya tanaman untuk bertumbuh, atau ada tapi kurus, kering sedikit ya. Di sana kan orangnya makannya roti dari gandum ya. Panen mereka kurus. Itu tanaman gandum itu sedikit, menghasilkan panen yang sedikit. Orang butuh banyak makanan,
tidak bisa mencukupi, dan mereka akhirnya berangkat pergi lagi dari Kanaan. Mereka pergi ke Mesir. Dan di Mesir, sebelum tiba nih ya, kan dalam perjalanan dari Kanaan ini mau ke Mesir, Abraham bilang begini, Sarai, kamu tuh cantik. Kalau ada yang tanya, kamu tuh siapa? Itu laki-laki itu siapa sih kok sama-sama kamu terus? Bilang aja, kamu itu adik saya. Nah, saya ini kakak kamu adik saya, gitu ya. Pokoknya bilang gitu aja. Nah, Abraham mengajarkan Sarah untuk apa? Berbohong. Sampailah mereka di sana dan mereka hidup. Tapi kok tiba-tiba ya di Mesir itu ada masalah. Terjadilah sesuatu yang tidak menyenangkan, ada tulah. Wah, kata raja Mesir ya, atau di sana disebut Firaun. Firaun bilang gini, wow, ternyata ya, kok dengan kehadiran orang-orang ini negaraku jadi begini, ada masalah, kita jadi susah. Kalian harus pergi dari sini. Wah, pergilah mereka. Tapi sebelumnya mereka juga siap-siap ya, adik-adik ya. Abraham ternyata bohong. Diketahui bahwa kamu ya rupanya kamu bohong ya. Itu kan adik, itu istri kamu ya rupanya ya, bukan adik kamu. Nah, tapi Abraham tidak bisa berbuat apa-apa. Ya karena diusir, ya sudah ya. Tetapi Tuhan tetap memelihara mereka. Ya adik-adik ya. Tidak pernah Tuhan membiarkan bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ingat bahwa Tuhan tidak pernah membuat kita jatuh. Atau misalnya kamu di sekolah, kamu dibully, kamu orang Kristen kan, tapi sekarang belum sekolah ya, kan masih di rumah. Mungkin waktu dulu waktu masih bersekolah, kamu kan anak orang miskin, kamu jelek lah, kamu rumahnya jelek ya, apa yang tentang jelek-jelek itu semua. Ingat bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang ada di hati kamu. Tuhan Yesus merasakan apa yang juga kamu rasakan. Untuk itulah Dia telah mengorbankan hidupnya dengan mati atas kayu salib, menanggung semua derita kita, menanggung semua apa yang kita rasakan, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita ya. Dan Abraham kemudian ingat janji yang Tuhan berikan waktu itu ya, sebelum dia keluar dari, Tuhan berjanji bahwa Abraham, keturunanmu akan diberkati dan akan menjadi bangsa yang besar. Tapi adik-adik, waktu mereka keluar dari Mesir, umur Abraham ini sudah tua ya, sudah 100. Istrinya Sarai 90 tahun. Wah, pasti sudah tua ya. Kalau sekarang sudah mungkin jarang ada orang yang usianya seperti itu. Lalu karena Tuhan berjanji untuk memberikan keturunan, tapi Sarai sudah mendahului janji itu. Dia kan belum punya anak, jadi dia memberikan pembantunya kepada Abraham. Dan Hagar ya, pembantunya namanya Hagar, kemudian melahirkan anak yang namanya Ismail. Tapi karena anak ini bukan yang dikehendaki Tuhan, lalu kemudian mereka berdua ya, Hagar dan anaknya Ismail, diusir dari rumah itu. Karena Tuhan telah berjanji kepada Abraham dan Sarai bahwa kamu akan diberi keturunan oleh Tuhan, anak dari Sarai sendiri ya. Jadi bukan dari orang, tetapi dari Sarai. Dan ini janji Tuhan kepada Abraham dan Sarai. Dan saat itu pun Tuhan bilang begini, Tuhan mengatakan ya kepada mereka bahwa nama kamu dirubah menjadi Abraham menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Wah, mereka bersukacita ya, karena ini dari Tuhan. Dan tahun depan, karena Tuhan ya, tahun depan kalian akan bersiap-siap mempunyai anak
seperti yang dijanjikan Tuhan bahwa keturunan mereka akan menjadi bangsa yang besar, akan diberkati, dan melalui keturunan mereka akan ada juru selamat yang dijanjikan. Nah, adik, Tuhan bilang bahwa kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan diselamatkan. Dan satu ketika atau suatu saat kamu juga bisa tidak menepati janji Tuhan ya. Misalnya kamu sudah berjanji, Tuhan aku kan mau berdoa. Misalnya berdoanya jam 7, kamu malah main HP, main game. Nah, itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ingin kamu ingat kembali apa yang sudah kamu janjikan kepada Tuhan. Nah, dan Tuhan saat dimanapun kamu berada, Tuhan pasti akan melindungi kamu, karena Dia berjanji di dalam Ibrani 13 ayat 5 bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, di firman Tuhan mengatakan bahwa Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan janji Tuhan bagi kamu yang kami bisa pegang teguh bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, sekarang tundukkan kepalamu, tutup matamu. Bagi kamu yang mau menerima Tuhan Yesus, kamu bisa angkat tanganmu, tunjukkan kepada Tuhan bahwa kamu mau sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus sudah mati mencurahkan darah-Mu kepada saya, dan sekarang saya pilih Tuhan menjadi juru selamat saya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan tentang Bapak Abraham dipanggil keluar dari Haran menuju ke tempat yang dijanjikan. Tapi walaupun dia belum tahu tujuannya, dia taat dan percaya kepada janji-janji Tuhan. Begitu juga dengan kita semua, adik-adik dan kakak juga. Tuhan mau kita percaya kepada janji-janjinya setiap hari dalam kita menjalankan kehidupan kita. Nah, oke, itu aja untuk hari ini adik-adik. Sampai jumpa di Good News Club selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.